Assalamualaikum anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai materi teknologi perkantoran. Perkenalkan, nama Ibu Siti Mari Rahman, guru OTKP di SMK Muhammadiyah 1 Kota Sukabumi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu memahami teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office, dan juga melakukan pengelompokan teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Sekarang kita belajar pengertiannya dulu ya. Pengertian dari teknologi perkantoran yaitu proses mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin. Sedangkan otomatisasi perkantoran yaitu penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang dapat secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan pengawasan manusia lagi. Dari contoh-contoh berikut kita bisa bedakan perubahan antara teknologi perkantoran dan otomatisasi perkantoran. Contoh perubahan teknologi perkantoran, misalnya dulu mengetik itu menggunakan mesin tik dan sekarang sudah menggunakan komputer yang jauh lebih canggih daripada mesin tik. Contoh lain dari perubahan teknologi perkantoran, misalnya kalau zaman dulu karyawan masuk kantor itu menggunakan mesin absensi kartu ataupun disebut mesin ceklok. Nah, sekarang itu lebih canggih, bisa pakai mesin fingerprint ataupun face recognition. Sekarang kita lihat contoh perubahan dari otomatisasi perkantoran. Contohnya seperti kegiatan mengirim surat. Dulu mengirim surat harus melalui kantor pos, sedangkan sekarang bisa melalui email. Contoh lain perubahan otomatisasi perkantoran, misalnya perekrutan karyawan tidak hanya bisa dilakukan secara offline atau secara tatap muka dengan cara paper-based test, tetapi juga bisa dilakukan secara online ataupun computer-based test. Dari contoh-contoh perubahan teknologi perkantoran dan otomatisasi perkantoran, bisa kita bedakan bahwa perubahan teknologi perkantoran lebih ke mesin atau alat yang digunakan ketika bekerja. Sedangkan otomatisasi perkantoran perubahannya lebih ke kegiatan ataupun cara karyawan melakukan pekerjaan. Sekarang kita bahas dampak positif ataupun keuntungan dari teknologi perkantoran dan otomatisasi perkantoran, dan juga dampak negatifnya. Dampak positifnya meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga karena bekerja bisa semakin mudah dan lancar. Kemudian meningkatkan disiplin dan semangat kerja. Dampak negatifnya, tenaga kerja manusia diganti dengan mesin dan juga office automation sehingga dapat mengakibatkan pengangguran. Meningkatnya ketergantungan akan teknologi dan juga mesin-mesin kantor. Adanya penggantian mesin dan prosedur kerja akan mengakibatkan adanya biaya pelatihan untuk para pegawai atau karyawan. Materi selanjutnya yaitu virtual office. Virtual office merupakan ruang kerja yang berlokasi di dunia maya ataupun internet, tempat seorang individu dapat menyelesaikan tugasnya untuk melaksanakan bisnis secara pribadi ataupun profesional tanpa memiliki fisik lokasi usaha. Salah satu contoh dari virtual office yaitu toko online atau online shop, di mana penjual tidak perlu memiliki tempat dagang dan pembeli pun tidak perlu mendatangi si penjual. Dengan menggunakan virtual office dapat menghemat biaya fasilitas, peralatan, ataupun sumber daya manusia. Tetapi dampak negatifnya bisa meningkatkan resiko pengangguran. Tugas untuk kalian, carilah contoh perubahan otomatisasi perkantoran dan juga perubahan teknologi perkantoran selain yang telah Ibu sebutkan di video ini. Kemudian dibuatkan kolase gambarnya.
Demikian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.